Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa ta'zimina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa bermuajah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan langkahnya dari rumah masing-masing, Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita dan kita semua mendapatkan pahala terbaik untuk bekal kita di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melanjutkan kajian Sirah Nabawi ini, yang mudah-mudahan kita semua semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti segala bentuk aktivitas kehidupannya, meneladani segala bentuk akhlaknya. Bahkan ketika Aisyah, istri tercinta Rasulullah, ditanya oleh sahabat, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu Aisyah pun menjawab, "Kana khuluquhul Al-Qur'an." Akhlak beliau itu seperti akhlaknya, seperti Al-Qur'an. Apapun kebaikan yang Allah cantumkan di Al-Qur'an itu wujud nyata dari akhlaknya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan sifat-sifat beliau sebagai pondasi kehidupan kita di dunia ini, yang insyaallah pada akhirnya kita akan selamat di dunia wal akhirah menuju kepada Allah Sang Khalik suatu saat, ada dalam keselamatan, ada dalam ridhonya Allah, sehingga harapan kita mendapatkan ridho Allah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai dakwah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah dinobatkan menjadi nabi dan menjadi nabi. Awal dakwah nabi itu beliau metodenya adalah dengan sirriyah, dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian nanti dengan terang-terangan. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi itu kurang lebih lamanya sekitar 3 tahun. Awal permulaan dakwah Nabi. Dan pertama kali Nabi mendakwahkan yaitu keluarganya sendiri, termasuk pertama istri tercinta, Khadijah binti Khuwailid. Itu wanita pertama atau orang pertama yang memeluk agama Islam. Nah, nanti dilanjutkan dengan sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga merupakan anak dari paman beliau Abu Thalib. Siapa namanya? Sayyidina Ali. Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali adalah orang kedua setelah Khadijah. Nanti dilanjutkan dengan anak-anaknya beliau seperti Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, kemudian
dilanjutkan dengan anak angkat beliau yaitu Zaid bin Harithah, ya. Terus sampai pada akhirnya ke teman dekat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Seperti diketahui bahwa orang-orang Mekah ini adalah orang-orang yang mempunyai karakter yang sangat keras, ya. Jadi tidak mudah bagi Nabi untuk mensyiarkan dakwahnya. Tidak mudah karena watak dan perangai yang dimiliki oleh orang-orang Mekah, terutama kaum Quraisy, itu mereka sangat keras, ya. Kalau kufur betul-betul kufur, kalau munafik betul-betul munafik, ya. Bahkan Allah pun sampai mengatakan di dalam Al-Quran, saking perangainya sangat keras, ya, dan membandel, memang bandel gitu, ya, sehingga kalau kafir ya kafir sekalian, kalau kufur kalau munafik sekalian, sehingga sangat menjadikan dakwah Nabi ini sangat berat bagi Nabi. Tapi karena Nabi ini sudah teruji, ya, sudah teruji mulai dari kecil, remaja, kemudian dewasa, ya Allah pun sudah mempersiapkan itu semua, ya. Sampai saking sulitnya dakwah Nabi, bahkan setingkat pamannya saja ketika diajak untuk masuk kepada Islam itu tidak mau. Kenapa? Seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu memang sepakat, ya, hampir mayoritas ulama mengatakan bahwa beliau ini mati dalam keadaan kufur, ya, dalam keadaan kufur. Kenapa Abu Thalib sampai menjelang ajalnya pun sakaratul maut tetap dalam keadaan kekafiran? Para ulama menggarisbawahi ada dua hal yang melatar belakangi Abu Thalib kenapa sulit atau susah masuk Islam, susah mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah adat istiadat, itu kata para ulama, karena adat istiadat yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy itu mereka sangat kuat memegang itu, kekeh dengan tradisi yang ada. Di kita pun memang kalau berhubungan dengan adat istiadat sangat susah, ya, itu dihilangkan. Itu memerlukan waktu bertahun-tahun, ya. Dulu seperti di kita, tapi sekarang alhamdulillah sudah hilang, ya, tradisi. Misalkan, tapi di beberapa tempat masih ada, di daerah Subang, daerah Karawang itu masih ada. Ketika panen padi atau panen ikan atau panen laut, ya, di laut itu harus menggunakan sesajen. Itu tradisi yang sangat kuat dan memang susah dihilangkan. Di Ciganitri pun itu, kalau saya pernah memperhatikan, kebiasaan kemusyrikan itu hilang sekitar tahun 90-an. Misalkan orang membangun rumah itu harus menyembelih ayam, kemudian ayamnya kemudian dikucurkan, darahnya dikucurkan ke tiap-tiap tiang gitu, ya, pondasi atau ke kusen gitu, ya. Atau misalkan mau panen padi, bikin sesajen, di situ ada menyan, di situ ada kopi pahit, teh pahit. Itu masih ada di Indonesia, masih banyak. Nah, begitupun di
daerah Mekah waktu itu. Ya. Mempertahankan adat istiadat itu sangat kuat mereka, sehingga ini menjadikan Abu Thalib pun susah untuk masuk kepada dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan la ilaha illallah. Faktor yang kedua, teman-temannya. Nah, ini kita dalam bergaul tuh teman tuh sangat mempengaruhi karakter kita ya. Jadi kalau kita senang berteman dengan pedagang parfum, kita pun akan terbawa wanginya parfum tersebut ya. Kalau kita berteman dengan orang tukang minyak, ya minyak tanah, bagelanya sekarang sudah tidak ada minyak tanah, udah langka. Berteman dengan orang yang memang kebiasaannya misalkan sering bekerja, ya, tambah giat bekerja dan lain sebagainya. Nah, teman-teman buruk yang dimiliki oleh Abu Thalib itu banyak. Seperti Umayyah bin Khalaf, ya, itu tokoh Quraisy yang nanti dia gugur di perang Badar, ya. Umayyah bin Khalaf. Nah, ada cerita yang menarik di Umayyah bin Khalaf tuh. Umayyah bin Khalaf ini pernah diberikan parfum wanita oleh Abu Jahal. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mau ikut perang Badar, ya. Karena pernah dulu mendengar dari temannya bahwa suatu saat kamu akan dihancurkan oleh Muhammad gitu. Tunggu 3 hari setelah ini gitu. Saya lupa lagi namanya. Dia ini sahabat Rasulullah dari Bani Aus, ya. 3 hari setelah kejadian ini, wahai Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, kamu akan diperangi, kamu akan dibunuh oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Nah, mendengar perkataan ini, Umayyah bin Khalaf tuh takut, ya, takut pulang ke rumah, kemudian mendapati istrinya, kata istrinya, kunaon jika saran diri gitu, oh tadi orang diancam gitu. Dan memang setelah itu ada kejadian perang Badar, Umayyah bin Khalaf tidak mau berangkat, tapi dipaksa oleh Abu Jahal. Nah, disinir, cara nyindirnya Abu Jahal membawa parfum khusus untuk wanita. Tah, Umayyah ku urang diberi parfum awewe. Oh apa ya ke urang ini parfum awewe, nah dibikin ke urang, ada mana mung perang. Nah, kemudian singkat cerita Umayyah dengan sangat terpaksa, ya, karena merasa malu, kemudian ikut perang juga di Badar. Nah, Umayyah bin Khalaf ini merupakan tokoh kafir Quraisy yang memang prajuritnya sangat banyak, ya, 300 orang. 300 orang. Itu nanti kita ada kisah khusus ya untuk di perang Badar ya. Nah, teman-teman Abu Thalib ini perangainya sangat buruk. Abu Jahal, Utbah, ya, Utbah itu anak siapa? Abu Lahab, ya. Itu perangainya sangat buruk. Ya. Bahkan ketika Abu Thalib sakaratul maut, ya, Rasul itu berusaha untuk mengislamkan Abu Thalib. Kemudian Rasul mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatun uhajjubika indallah." Itu kata Rasulullah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, aku siap membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu padahal ya itu semacam talqin ya. Jadi semacam kita ada orang yang sakaratul maut, kita bacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau yaitu Abu Thalib. Tapi Abu Thalib tetap tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terasa berat. Karena apa? Di samping Abu Thalib waktu Abu Thalib sakaratul maut, ada Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal. Oleh mereka dibisikkan, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan adat istiadat yang pernah dilakukan oleh nenek moyangmu yaitu Abdul Muthalib?
Nah, apakah kamu akan meninggalkan ajaran yang pernah diajarkan oleh Abdul Muthalib? Artinya leluhur mereka ya, yaitu menyembah berhala, kemusyrikan dan lain sebagainya. Lalu di sini kan ada bisikan dari Nabi, kemudian bisikan dari teman-temannya. Nah, inilah yang memberatkan Abu Thalib untuk masuk Islam. Sehingga pada akhirnya para ulama mengatakan Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir. Nah, kecuali ahli Syiah katanya para ulamanya. Kenapa? Kata ahli Syiah, Abu Thalib itu tetap masuk surga. Cuman kamu aja nggak tahu, nggak dengar Abu Thalib mengatakan la ilaha illallah, katanya gitu. Karena kenapa Syiah membela Abu Thalib? Karena Abu Thalib itu mempunyai anak bernama Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali itu Syiah pengikutnya Ali, ya, Ali pengikut yang sangat kuat kepada Ali gitu ya. Tapi Syiah memang dilarang keras ya berkembang karena sudah keluar dari akidah Islam. Oke. Sampai Rasulullah waktu itu kemudian memohon kepada Allah untuk memohon kepada Allah untuk mengampuni dosanya Abu Thalib. Ya. Kemudian Allah menurunkan wahyu, maka nalin nabiyyi ay yastaghfiruka lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Wahai Nabi, engkau tidak akan pernah memberikan pengampunan atau permohonan ampunmu kepada orang-orang musyrik itu nggak akan diterima, walaupun setingkat ulil qurba, artinya kerabat. Ya. Akhirnya karena turun ayat ini, Nabi hanya meminta kepada Allah syafaat khas, syafaat atau pertolongan yang khusus diberikan kepada Abu Thalib. Nah, para ulama mengatakan Abu Thalib hanya disiksa dengan diberikan sandal yang terbuat dari api neraka. Tapi sandal itu ketika dipakai kepalanya mendidih gitu. Itu seringan-ringannya api neraka. Dan ulama mengatakan bahwa Abu Thalib memang sudah tidak bisa tertolong gitu. Nah, tapi kita pun menghormati jasa-jasanya beliau ya, paman beliau Abu Thalib, karena dalam sejarah pernah dikatakan atau pernah diceritakan orang-orang kafir tuh sampai datang kepada Abu Thalib, kepada paman beliau, datang kemudian menyuruh kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, itu lihat anak saudaramu, artinya kepada Rasulullah Muhammad, dia mengajarkan sesuatu yang beda dari kita. Tolong hentikan dakwahnya. Apa yang dilakukan Muhammad dihentikan, jangan sampai dilakukan. Nah, kemudian Abu Thalib mengatakan, memang ajaran apa yang dibawa oleh keponakan saya? Kamu nggak tahu bahwa dia mengajarkan sesuatu yang beda dari agama kita. Waktu itu memang Abu Thalib tidak tahu ya ajaran apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Sayyidina Ali anaknya sendiri masuk Islam, itu Abu Thalib tidak tahu. Nah, ketika Sayyidina Ali melakukan hal-hal yang beda dari adat istiadat kebanyakan orang-orang kafir Quraisy, merasa aneh ya Abu Thalib juga. Nah, atas desakan kafir Quraisy, wahai Abu Thalib, seandainya engkau tidak mencegah keponakanmu untuk dakwah, biar kami akan membunuhnya. Mendengar perkataan ini, kemudian keesokan harinya Abu Thalib memanggil Rasulullah SAW. Ditanyalah Nabi, wahai keponakanku, apa yang engkau lakukan? Dakwah apa yang engkau ajarkan? Lalu diberitakanlah kepada Abu Thalib bahwa saya adalah utusan Allah yang wajib disembah. Tuhan yang wajib Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah, dan saya adalah utusan Allah. Apa yang kalian lakukan menyembah berhala itu adalah suatu kemusyrikan. Ikutlah paman
dengan ajaranku itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah mendengar setelah mendengar ucapan atau jawaban dari Rasulullah, kemudian Abu Thalib mengatakan, kalau begitu ya silahkan engkau berdakwah, aku akan menjadi penolongmu. Nah, dalam sejarah dikatakan memang kafir Quraisy itu merasa terhalangi dengan Abu Thalib, ya, karena kalau membunuh Rasulullah berarti harus berhadapan dengan Abu Thalib. Nah, Abu Thalib adalah kepala sukunya Quraisy juga, gitu. Orang berpengaruh di antara Quraisy. Nah, setelah itu kemudian dibujuk lagi. Quraisy itu membujuk kepada pamannya Abu Thalib. Kemudian kata Abu Thalib, saya nggak bisa apa-apaan. Biarkan keponakanku berdakwah seperti itu. Nah, kemudian dipanggil lagi Muhammad. Kemudian dikatakan Rasulullah ketika disuruh untuk menghentikan dakwahnya oleh pamannya, kata Rasulullah, wahai paman, seandainya mereka artinya orang-orang Quraisy, meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, aku nggak akan pernah menghentikan dakwah ini. Itu ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya, apapun usaha mereka kafir Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Nabi akan terus melanjutkan dakwah walaupun nyawa taruhannya. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, kisah Abu Thalib ketika beliau dicap tetap menjadi kufur, ya, ini banyak sekali hikmah yang kita ambil, ya. Abu Thalib memang penolongnya Rasulullah SAW, tapi cinta kepada Rasul tidak cukup hanya membantu saja, harus dengan ittiba', artinya mengikuti ajarannya. Ya. Abu Thalib sangat perhatian kepada Rasulullah. Abu Thalib sangat cinta kepada Rasulullah. Tapi kecintaan, pertolongan yang dilakukan Abu Thalib tidak bisa menolong dia dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kalau cinta kita kepada Rasulullah tidak hanya ittiba' saja, artinya mengikuti dakwah Rasul, tapi memang harus dengan keimanan. Karena ada satu orang, yaitu orang munafik, ya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini orang Madinah, ya, orang munafik, tokoh munafik. Eta mah dedengkotna munafik we nya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ulah diapalkeun munafik ngan ulah nepikeun ka ngaran budak urang Abdullah bin Salul, ya. Jangan. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini benar infak. Kalau Rasulullah infak, ikut infak. Rasulullah sholat, dia sholat di belakangnya Rasulullah. Rasulullah mengatakan jihad, ayo jihad. Tapi dia hanya memotivasi orang saja. Dia sendiri tidak mau berjihad. Jika benar gitu ngikut terus dengan Rasulullah. Tapi ini munafik. Ya. Di belakang Rasulullah justru dia sangat ingin membunuh Rasulullah SAW. Ya. Jika benar diharapkan, padahal ditukangannya. Atau ada tokoh munafik yang lain, Ahnas bin Syuraik, ya. Sampai Allah menurunkan Al-Quran khusus bagi Ahnas bin Syuraik. Wa minan nasi may yu'ajibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Ada sebagian di antara orang-orang yang perkataannya mengandung ta'ajub, mengandung sesuatu sangat untuk kurang banyak. Tapi hatinya tuh aladul khisam, keras membatu, ya. Tidak mempunyai sedikit pun keimanan. Jika benar membela Islam, padahal dia ingin menghancurkan Islam. Itu tokoh munafik, ya. Ahnas bin Syuraik. Itu neraka juga, penghuni neraka, aspalnya neraka, ya. Oke, lanjutkan Pak.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, ada upaya-upaya orang-orang kafir Quraisy untuk membujuk atau menghentikan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh tokoh Quraisy, orang terpandang Quraisy. Dia sangat berpengaruh, cerdas menurut pemahaman orang-orang Quraisy. Tapi memang dalam sejarah dikatakan orang ini memang sangat berpengaruh dan sangat cerdas memang. Namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini diutus oleh orang kafir Quraisy untuk berdialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Walid ini menghadap kepada Nabi, kepada Nabi menghadap, wahai Muhammad, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau membuat ajaran baru? Seandainya jikalau engkau ingin menjadi seorang raja, akan aku persembahkan tahta kerajaan untukmu. Seandainya engkau mau menjadi orang yang terkaya di Mekah, akan kami kumpulkan semua harta milik kami dan akan kami serahkan kepada engkau supaya engkau menjadi orang yang terkaya di Mekah. Seandainya wahai Muhammad, jika engkau ingin wanita tercantik, akan kami siapkan, engkau tinggal tunjuk. Terus dirayu, dibujuk, sampai pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya terdiam saja. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, turunlah wahyu surat Al-Fussilat. Al-Fussilat surat yang ke-41. Kata ahli sejarah beberapa ayat, tapi ada juga yang mengatakan sampai ayat terakhir 54 ayat. Ada yang mengatakan sampai 10 sampai 15 ayat turun waktu itu untuk menjawab semua ucapan-ucapan yang dilontarkan atau disampaikan oleh Walid bin Mughirah. Nah, pada ayat ke-13 Walid kemudian menghentikan bacaan Rasulullah SAW. Sampai kata di dalam sejarah dikatakan Walid bangkit, berdiri, kemudian mulutnya Rasul sampai Muhammad ulah dituluikan. Ayat ke-13 ini di surat Al-Fussilat, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqah 'adi wa thamud. Sampaikanlah Muhammad, jika mereka berpaling, katakanlah Muhammad, aku telah memperingatkan kamu azab berupa petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud. Kaum 'Ad adalah kaumnya Nabi siapa, Pak? Kaum 'Ad. Kaumnya Nabi Nuh. Nabi Hud ya. Kaumnya Nabi Hud ya. Dan Thamud kaumnya Nabi Soleh ya. Yang membunuh unta ya. Waktu itu kan mukjizatnya, salah satu mukjizat Nabi Soleh adalah bisa memunculkan unta dari balik batu ya. Nah, kata Nabi Soleh, ya onta dirawat ulah sampaikan ke di paehan, pada akhirnya tetap di paehan datang adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang Quraisy itu sangat tahu persis tentang cerita kaum Nabi kaum 'Ad dan kaum Thamud, sangat mengenal cerita itu ya. Dan Ad dan Thamud ini merupakan kaumnya nenek moyangnya orang-orang Arab. Jadi sangat paham sekali tentang cerita ini. Maka wajar waktu itu Walid bin Mughirah menghentikan ucapan Rasulullah SAW. Walid berdiri dari tempat duduknya, lalu ia berkata, cukup wahai Muhammad, saya mohon kepadamu jangan kau baca apa yang kau bacakan tadi. Berhentilah. Jangan sampai Allah menghancurkan hubungan kerabatmu. Itu sampai memohon 3 kali Walid bin Mughirah.
Berhenti Muhammad. Jangan sampai Allah menghancurkan hubungan kerabatmu. Artinya nanti ada perdebatan atau perpecahan sehingga Allah nanti juga akan menghancurkan penduduk Mekah waktu itu. Nah, kemudian Nabi pun terus membacakan sampai surat Al-Anfal ini selesai Nabi bacakan. Nah, kata Nabi, lalu Nabi berkata, wahai Walid bin Mughirah, ini yang aku miliki, ini yang aku bawa, ini Al-Quran yang berbicara sendiri. Ya. Lalu waktu itu Walid pun tak dapat melanjutkan dialognya dengan Nabi. Ia pulang menemui sekutunya, yaitu siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Di situ lalu dia pulang ke Darun Nadwah. Ya. Darun Nadwah masih ingat Pak? Darun Nadwah itu semacam ya tempat aula ya. Di situ tempat sidang, tempat memutuskan segala sesuatu, bahkan tempat dulu ketika Rasulullah SAW akan dibunuh sebelum terjadinya hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu mereka kumpulna rapatna ya, rapat sidang plenona di Darun Nadwah. Padahal Darun Nadwah ini adalah bangunan yang dibuat oleh Qusay bin Kilab. Qusay ini adalah nenek moyangnya Rasulullah SAW. Ya, Qusay bin Kilab. Di situ Walid pergi ke Darun Nadwah, kemudian dia pulang menemui sekutunya menuju Darun Nadwah dengan wajah yang tenang. Padahal waktu berangkat mukanya itu sangat marah gitu ya. Sangat marah, mukanya memerah emosi gitu. Tapi ketika dia setelah pulang menemui Rasul, datang kembali ke Darun Nadwah tuh mukanya tenang, ya tidak ada emosi. Lalu sekutunya orang-orang kafir Quraisy berkata, wahai Walid, apa yang terjadi? Nanya, kunaon mana Walid? Nu tadi amak aya nah jadi tenang gitu ya. Jadi nyantai, seserengean. Lalu Walid mengatakan, sungguh demi Allah, aku telah mendengarkan. Ingat kalimat Allah, walaupun mereka tidak mengimani kepada Rasulullah, kalimat Allah itu sudah mereka kenal. Karena mereka itu memegang ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, memegang ajaran akidah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguh demi Allah, kata Walid, aku telah mendengarkan perkataan yang belum pernah aku dengarkan sebelumnya. Ketahuilah, sungguh perkataannya Muhammad sangat indah, juga sangat jelas. Perkataan tertingginya yang paling bagusnya sungguh telah berbuah. Orang kalau dengar pasti bisa paham, dan perkataan paling sederhananya telah mencukupi, sudah terperincikan, dan pastilah perkataannya itu pasti menang dan tidak bisa terkalahkan. Nah, artinya Walid pun sebenarnya di sini ada hampir kata para ulama sejarah, hampir mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, tapi karena tadi babaturana karoplok, jadi nyelokoplok. Gitu. Lalu Quraisy mengatakan, wahai Walid, apakah engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Artinya mereka bertanya-tanya, bahwa Walid nggak semacam syahadat, gitu, ikut ajaran Rasulullah gitu. Kata Walid, tidak, demi Allah, tidak. Aku hanya belum mendengarkan kata-kata seperti itu saja. Ya. Lalu orang-orang Quraisy mengatakan, mungkin itu hanya syair-syair, wahai Walid. Kata Walid, demi Allah, tidak seorang pun dari kalian yang tahu syair lebih dari saya. Artinya Walid itu memang ahli syair juga, ya, paham benar dengan syair. Dan itu bukan syair, kata Walid. Ya. Kalau begitu, kata kafir Quraisy, mungkin dia seorang peramal atau penyamun. Aku paling tahu semua yang berhubungan dengan peramal dan penyamun. Muhammad tidak ada seperti itu. Muhammad bukan penyamun dan peramal. Itu tidak ada pada diri Muhammad. Lalu kata kafir Quraisy, kalau begitu mungkin ia seorang yang gila atau kerasukan setan. Kata Walid bin Mughirah,
urang apal jelema nu kumaha kasupan setan, kasupan jin. Lain Muhammad dan lain jelema nu gelo. Bukan orang yang kerasukan setan, bukan yang kesurupan, bukan. Sungguh itu tidak ada pada diri Muhammad. Lalu nanya lagi, kalau begitu mungkin dia seorang penyihir. Aku sangat tahu semua penyihir-penyihir di Jazirah Arab. Ya, aku tahu kebiasaan dan perilaku mereka, sangat paham. Dan itu semua tidak ada pada diri Muhammad diri Muhammad. Lalu kafir Quraisy mengatakan, wahai Walid, engkau telah membuat kami bingung. Sarua orang kami bingung. Nah, terus kumaha na? Lalu Walid melanjutkan. Walid berkata, saran saya cek urang mah kieu. Nu kahiji geus we ikuti dakwahnya Nabi, dakwahnya Muhammad, karena ucapannya benar. Geus we ngilu we, kalian mengikuti aja apa yang disampaikan oleh Muhammad, karena saya yakin ini benar, ucapannya benar gitu. Atau yang kedua, nah kan bingung loh, kehulaanan naiknya kemauan gitu. Dikan orang tahu apa, saya itu sangat membenci Muhammad gitu. Piraku orang kudu ngilu dakwahna gitu. Yang kedua tuh, naon kedua, biarkan dia berdakwah dan biarkan manusia mengikuti Muhammad. Bila dia terkenal, kalian pun akan terkenal. Bila dia Muhammad mulia, kalian pun akan mulia. Karena apa? Karena kalian sama. Satu keturunan, yaitu suku Quraisy. Sama Quraisy. Kan Muhammad itu masih saudara kalian. Jika kalian Muhammad mulia, kalian pun akan ikut mulia. Lalu kata Quraisy, ya, kata Walid masih melanjutkan, bila ia dibunuh oleh orang-orang karena dia berdakwah, maka itu tujuan kalian. Tidak usah kalian yang bunuh. Sudah selesai urusan. Jadi lamun aya nu maehan, kata Walid, kan we antep dipaehan ku batur ulah ku maneh, kan maneh geus tenang sabab aya nu maehan gitu. Geus urusan selesai. Nah, Quraisy mengatakan, kami tidak setuju dengan itu. Ya. Dan Walid pun jadi bingung. Bingungnya Walid. Kalau begitu, saya juga tidak punya jawaban apa lagi kan Walid. Bingungnya. Quraisy mengatakan, wahai Walid, coba kuras otakmu. Cik atuh mikir, mana kan pinter. Cik pikirkan kumaha carana urang teh ngewa ka Muhammad gitu. Nah, kemudian kata Quraisy, pikirkan apa yang harus kami ucapkan pada Muhammad, tapi kami tidak mau beriman. Sok anu pantes jang Muhammad teh naon gitu. Sebutanna disebutkan penyihir lain, disebutkan orang gila lain, sebutkan penyamun lain, sebutkan apa tadi? Anu kasurupan lain. Cik atuh naon nu pantes jang sebutan jang Muhammad gitu. Kemudian kalau begitu kata Walid ya, yang paling dekat untuk menyebut Muhammad adalah penyihir. Karena apa? Karena penyihir itu bisa mengubah seseorang, bisa mengubah sesuatu. Itu yang paling dekat. Oh gitunya. Oh gitu. Tahu geus kitu teh. Oh, mana babaturan urang. Wah, sil dirangkul. Walid dirangkul sesalaman. Oh, bener-bener. Wah, eta Muhammad lu penyihirnya. Oh, bener penyihir. yang tadinya Walid pun akan sedikit lagi mendapatkan hidayah, tapi karena pengaruh teman, Walid pun kembali kepada kekufuran. Dari inilah lalu turunlah Quran khusus untuk Walid bin Mughirah, yaitu surat Mudaththir ya, ayat 11 sampai 30. Daruni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddara fakutila kaifa qaddara thumma kutila kaifa qaddara thumma nadhara thumma abasa wa basara thumma adabara wastakbara faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar sauslihi saqara, terus sampai alaiha 19 ya.
Itu sampai menceritakan tentang kejadian tadi. Khusus untuk Walid bin Mughirah. Gitu ya. Dan Walid bin Mughirah ini nanti menjadi orang yang ahli neraka ya. Karena langkah dialog dengan Nabi tidak berhasil, ya, bahkan pernah dikisahkan juga ada semacam gencetan senjata lah. Ayeuna Muhammad saminggu orang nyembah Tuhan maneh, ke saminggu kemudian maneh nyembah ka Tuhan orang sampai segitunya. Lalu turunlah surat Al-Kafirun. Karena dialog tidak berhasil, lalu mereka menempuh sepakat ya, menempuh langkah yang kedua. Apa yang langkah yang kedua? Mereka berkata, kami akan membunuh Muhammad dan menyusahkannya. Orang kondisikan supaya hirupna Muhammad itu susah. Bahkan kalau bisa kita bunuh langsung. Ya. Maka mulai saat itu orang-orang Quraisy hampir tiap hari membenci, mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam kisah pernah dikisahkan Rasulullah tuh ketika sujud, ya Rasulullah sampai diinjak lehernya, sampai Rasulullah sangat susah untuk bernafas. Ya. Saya lupa nama. Nanti kita munculkan nama siapa orang kafir ini yang nanti akan ditawan ketika di perang Badar, ya. Jadi dia nanti dibunuh oleh sahabat kaum muslimin, dipenggal kepalanya karena Rasulullah mengatakan ketika di Badar itu kan dimenangkan oleh kaum muslimin ya. Ada yang gugur seperti Abu Jahal itu gugur ya. Yang tadi itu Umayyah bin Khalaf juga mati. Nah, ada beberapa orang yang masih hidup, diantaranya orang yang pernah menginjak kepalanya lehernya Rasulullah. Kata Rasul, ini jelema ieu teh nu baheula di Mekah nyiksa urang sok paehan ayeuna. Lalu sahabat langsung membunuh dia. Itu nanti ada ceritanya di perang Badar ya. Waktu itu kafir Quraisy membenci, mencaci maki Nabi dengan berbagai macam cacian ya. Mencek orang mau diciduhan Nabi teh, terus kemudian Rasulullah pernah dilempar tai unta dan lain sebagainya. Bahkan disediakan tai unta ketika Rasulullah sedang sujud, dibahekeun eta tai unta. Nah, nanti pun di Badar itu ada orangnya yang melakukan itu dan dia dipenggal lehernya oleh kaum muslimin. Ada satu kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tawaf, ya, si kafir Quraisy ini mengikuti beliau, ya, sambil mencaci maki. Lalu ada cacian yang membuat, kata ahli sejarah, Rasulullah jadi angkel gitu, ya, ambek ya. Tapi tanda kutip ambek nanya, ya namanya manusia ya. Kalau tiap hari dicaci, dimaki setingkat Nabi pun ada marahnya, ya gitu kata ahli sejarah. Lalu Rasulullah waktu itu berhenti, lalu mengatakan, wahai Quraisy, aku akan memerangi kalian sehingga kalian semua terbunuh kalau kalian masih tetap melakukan seperti ini. Artinya terus melakukan cacian dan makian. Lalu mendengar perkataan tersebut mereka kaget. Jadi Muhammadnya bisa ngambek. Bisa ngambek, kaget, mereka takut. Lalu mereka menghampiri Rasul dan menyalami Rasulullah. Muhammad, hampura orang, mual ngalakukan gitu deh. Maafkan kami Muhammad, maafkan kami ya. Lalu keesokannya Nabi tawaf lagi. Dan itu waktu itu orang kafir Quraisy mendatangi Nabi langsung. Hai Muhammad, kamari maneh ngancam urang, ayeuna urang. Ngancam maneh. Lalu waktu itu Rasulullah sampai dipukul, sampai berdarah-darah. Nah, singkat cerita, hal ini ketahuan oleh Fatimah. Fatimah datang ingin membantu ayahnya, tapi karena tidak sanggup, lalu Fatimah pun
segera menuju ke Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar datang, menghuluskan pedang, lalu Abu Bakar berkata kepada kafir Quraisy, "Wahai Quraisy, apakah karena dia hanya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah karena dia hanya mengatakan dia utusan Allah, kemudian kalian akan membunuhnya? Kalau kalian akan membunuh dia, hadapi pedangku." Itu kata Abu Bakar Siddiq waktu itu. Lalu karena Abu Bakar kan orangnya yang tinggi besar ya, kekar, juga paling ditakuti sebenarnya oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu, dan mereka pun lalu meninggalkan Abu Bakar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abu Bakar sampai menghunuskan pedang dan kemudian berusaha mendorong Quraisy, ya. "Apakah kalian mau memerangi orang yang hanya mengatakan Tuhanku Allah?" kata Abu Bakar, ya. Kemudian sampai Abu Bakar terus mengulangi perkataan tersebut, dan Quraisy pun pergi meninggalkan Nabi dan Abu Bakar. Orang Mekah tadi ya dikatakan bahwa sangat keras ya wataknya. Dan yang pertama-tama di kalangan orang lain itu bukan sahabat atau orang-orang dekat dengan Rasulullah. Itu justru kebanyakan yang pertama masuk Islam itu adalah orang-orang yang di luar Mekah. Contoh misalkan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan bukan orang asli penduduk Mekah, dia budak dari Ethiopia, ya. Kemudian Syuhaib bin Sinan Ar-Rumi, bukan ahli penduduk Mekah, tapi beliau adalah orang Romawi. Kemudian Yasir dan keluarganya, anaknya bernama Amr bin Yasir yang nanti jadi sahabat mulia Rasulullah SAW, juga bukan asli penduduk Mekah, tapi dia pendatang, ya. Hanya karena masuk ke Mekah itu harus ada identitas supaya dilindungi, mencek urang mah kudu boga KTP. Nah, Yasir terpaksa masuk satu suku yang dipimpin oleh tadi Umayyah bin Khalaf, ya. Umayyah bin Khalaf. Yasir tuh ikut budaknya Umayyah bin Khalaf. Yasir sama, itu sampai dibunuh, ya. Dan Yasir sama, bukan orang asli orang Mekah. Atau Salman Al-Farisi juga bukan penduduk Mekah. Beliau dari Persia yang ingin masuk Islam saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara orang-orang Mekah ya masuk Islam itu karena wasilahnya atau jasa-jasanya Abu Bakar Siddiq, ya. Kalau yang didakwahi Nabi langsung itu istrinya, anaknya, anak angkatnya, Sayyidina Ali keponakannya. Habis itu ke Abu Bakar Siddiq. Nah, setelah Abu Bakar, karena Abu Bakar itu sangat banyak temannya, termasuk Utsman bin Affan. Masuk Islam itu bukan langsung dari Rasulullah, tapi dari Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, ya. Ini orang terkaya di Mekah tuh. Masuk Islam karena jasanya Abu Bakar Siddiq. Zubair bin Awam, ya, panglima perang tuh nanti di Badar dan di Uhud. Itu sama. Masuknya karena Abu Bakar Siddiq. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaid bin Jarrah, itu semua teman-temannya, teman bisnis waktu Abu Bakar berdagang ke Syam. Itu yang pertama masuk Islam. Jadi pengaruh dakwah itu, ya, di samping dengan pemahaman yang sangat mengetahui tentang keilmuan, juga pengaruh dakwah itu dipengaruhi juga oleh jabatan, kekuatan fisik, ya. Ningali jelema jangkung badag gitu nya, wanian kan orangnya saksian nya. Sok-sok sia gancang ka masjid, bentuk ka masjid ku aing. Posisian dibandingkan misalkan sama orang yang mengajaknya ke masjidnya pelenai gitu ya.
ngajak ke masjid. Tapi misalkan lamun ku koordinatorna tiap blok, ayo ke masjid, pasti datang. Beren. Emang susah, dakwah itu memang susah. Nabi berdakwah menyempatkan usianya 23 tahun itu bukan waktu yang sangat sebentar, waktu yang sangat lama. Dan hanya kata para ahli sejarah hanya sekitar 150 orangan saja yang masuk Islam. Ya, 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Itu saja mungkin pada kesempatan yang mulia ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya ada hikmah bagi kita untuk terus mempelajari sirah Nabawi ini. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kelupaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.